Sesampainya Yulia di sana, ia meninjau kandang ayam lalu kemudian sempat terlibat adu mulut terkait masalah hutang pihutang dengan Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sukoharjo dan dilatar belakangi oleh utang piutang bisnis. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang warga desa Pugogor, kecamatan Bendosari, Sukoharjo, bernama Eko Prasetyo berusia 30 tahun. Dan menurut beberapa tetangga, Eko ini dikenal sebagai laki-laki yang keras kepala, susah diatur, dan bila memiliki masalah dengan orang lain, ia dikenal tidak segan-segan untuk memberikan ancaman kepada musuhnya. Sifat Eko tersebut tentunya membuat keluarga serta para tetangga jadi memiliki hubungan yang kurang baik dengan Eko. Menurut pihak keluarga, sifat keras kepala Eko ini diduga terbentuk akibat pergaulannya semasa kecil yang dirasa kurang baik. Selain itu, ketika Eko remaja, ia juga memiliki kebiasaan yang kurang baik seperti kebut-kebutan di jalan, sering mengadu ayam, dan berkelahi dengan teman-temannya. Namun ketika Eko ini dewasa, ia diketahui membangun sebuah usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam. Peternakan ayam milik Eko ini terletak di Ngesong, Desa Pugogor, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, yang kebetulan hanya berjarak 500 meter dari rumah Eko. Bisnis peternakan ayam ini sendiri dibangun oleh Eko dan seorang rekan bisnisnya yang bernama Yulia. Diketahui jika Yulia ini menginvestasikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk bisnis peternakan ayam tersebut. Semua kejadian ini bermula ketika Yulia yang menginvestasikan uangnya di bisnis peternakan milik Eko ini kesulitan untuk menagih pembayaran hutang yang dimiliki Eko kepadanya. Selain dana investasi sebesar 100 juta rupiah, rupanya Eko Prasetyo memiliki hutang lain kepada Yulia, yakni hutang uang sebesar 45 juta rupiah. Nah, ketika Yulia menagih hutang tersebut, Eko Prasetyo kerap menjanjikan pembayaran namun meleset. Yulia pun sering menghubungi Eko lewat panggilan telepon. Namun karena janji Eko itu terus-menerus tidak ditepati, akhirnya Yulia berencana untuk berkunjung ke rumah Eko secara langsung. Pada Selasa 20 Oktober 2020 sekitar jam 17 sore, sebelum berangkat untuk bertemu dengan Eko, Yulia sempat mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada anaknya yang menyatakan bahwa dia akan ke rumah Eko untuk menagih hutang sekaligus mengecek kandang ayam yang menjadi bisnis mereka berdua. Setelah itu Yulia pun berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia miliknya menuju ke lokasi kandang ayam di Ngesong, Desa Pugogor, Bendosari, Sukoharjo. Nah guys, sebelum Yulia sampai di kandang ayam tersebut, Eko sedari awal memang tidak ingin membayar hutangnya sekaligus kesal karena ditagih terus-menerus oleh Yulia. Langsung menyiapkan linggis dan lakban untuk menghabisi Yulia. Sesampainya Yulia di sana, ia meninjau kandang ayam lalu kemudian sempat terlibat adu mulut terkait masalah hutang pihutang dengan Eko. Adu mulut itu tentunya membuat Eko menjadi semakin kesal serta emosi. Seusai perdebatan tersebut, Yulia pun berjalan menuju mobilnya untuk pulang. Namun ketika sampai tepat di depan pintu kandang ayam itu,
Eko meraih linggis yang sudah disiapkan sebelum kemudian memukulkan linggis tersebut ke bagian belakang kepala Yulia hingga ia tersungkur ke tanah. Eko pun kembali memukul Yulia dengan linggis di bagian yang sama. Setelah itu, Eko menyeret tubuh Yulia masuk ke dalam kandang ayam. Ketika tubuh Yulia ini sudah dalam kandang, Eko memaksa Yulia untuk memberikan PIN M-Banking miliknya. Di saat itu Eko menjanjikan kepada Yulia, jikalau Yulia mau memberikan PIN M-Bankingnya, maka ia tidak akan menghabisinya. Dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya Yulia memberikan PIN M-Bankingnya kepada Eko meskipun beberapa kali salah. Eko pun langsung mentransfer uang sebesar 15 juta rupiah dari rekening milik Yulia. Namun setelah berhasil mentransfer uang tersebut, Eko malah menghujamkan linggis tersebut ke Yulia. Selain transferan tadi, Eko ini juga sempat mengambil uang tunai yang dibawa oleh Yulia sebesar 8 juta rupiah. Eko kemudian membekap mulut Yulia dan mengikat tangannya dengan lakban. Lalu tubuh Yulia diseret dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Melihat tubuh Yulia yang masih bergerak, Eko kembali menghantamkan linggis sebanyak 4 kali hingga Yulia meninggal dunia. Setelah itu Eko sempat kembali ke kandang ayam untuk membersihkan noda darah yang berceceran. Kemudian ia pulang ke rumahnya untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Pada malam harinya sekitar jam 11 malam, untuk menghilangkan jejak ini, Eko membawa tubuh Yulia menggunakan mobil milik Yulia ke sebuah halaman kosong di dekat toko bangunan di Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Lalu Eko membakar mobil tersebut beserta dengan isinya. Tidak lama setelah itu ada seorang warga yang melihat kebakaran mobil tersebut. Ia pun segera berteriak dan meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk membantu memadamkan mobil tersebut. Namun karena hanya menggunakan alat seadanya dan api yang memang sudah membesar, mereka pun gagal untuk memadamkan api tersebut. Salah satu warga akhirnya menghubungi pemadam kebakaran untuk segera datang ke lokasi kebakaran. Dan saat tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api tersebut, alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan sesosok tubuh yang sudah hangus terbakar di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut. Tim pemadam kebakaran pun segera melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian. Tim kepolisian dari Mapolres Sukoharjo yang mendapat laporan tersebut juga bergegas datang ke lokasi untuk mengevakuasi tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat. Setelah berhasil mengidentifikasi tubuh tersebut, pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil otopsi diketahui, jika kematian Yulia ini diakibatkan oleh hantaman benda tumpul sebanyak 7 kali. Pihak kepolisian pun segera melakukan investigasi mengenai kasus tersebut dan memeriksa saksi-saksi baik dari pihak keluarga maupun saksi di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, diketahui jika Yulia ini sempat berpamitan kepada anaknya untuk pergi ke rumah Eko. Dan berdasarkan bukti percakapan itulah, pihak kepolisian akhirnya melakukan pengejaran terhadap Eko Prasetyo. Nah guys, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pihak kepolisian untuk menangkap Eko. Karena 2 hari setelah kejadian tersebut atau lebih tepatnya pada 22 Oktober 2020, sekitar jam 2 dini hari, pihak kepolisian Mapolres Sukoharjo berhasil menangkap Eko Prasetyo di rumahnya tanpa perlawanan. Pihak kepolisian pun segera membawa Eko ke Mapolres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut. Di dalam proses interogasinya sendiri, Eko Prasetyo mengakui semua perbuatannya. Eko mengaku jika dirinya ingin menguasai uang 145 juta milik Yulia dan memang berniat untuk tidak membayarnya.
Selain itu, Eko juga mengakui jika ia telah menggasak uang tunai serta uang di dalam rekening Yulia. Akibat perbuatannya tersebut, Eko Prasetyo dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada 17 Februari 2021, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Sukoharjo secara virtual. Untuk proses persidangannya sendiri bisa dibilang cukup cepat ya guys. Pada 12 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Eko Prasetyo karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan pihak jaksa penuntut umum. Menurut majelis hakim, banyak sekali yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis maksimal terhadap Eko Prasetyo. Majelis hakim menilai jika perbuatan dari Eko Prasetyo ini tidak manusiawi. Selain itu, tindakan yang sangat memberatkan adalah terdakwa ini sudah dipinjami modal oleh korban, tetapi malah tega menghabisinya sehingga hakim menilai vonis tersebut layak untuk terdakwa. Sedikit informasi ya guys, setelah kejadian tersebut, pihak keluarga terutama suami dari korban sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah sigap dan cepat dalam menangani kasus yang menimpa istrinya. Selain itu, pihak keluarga juga berterima kasih kepada pihak hakim untuk putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.